warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Lucianto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gandana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa ditayangkan. Nah, inilah mekanisme kami di dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas, tanggal 17 melakukan penggerbekan judi. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepo Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Ankum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah, pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut, dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi ke Polda maupun Polres untuk meminta laporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan
tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025, anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Peltu YHL. Tanggal 22 ini berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu membuat surat permohonan kepada Ankum, yaitu Dandim. Nah, atasan yang berhak menghukum Dandim untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara. Sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk melindaklanjuti membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini. Maka kami koordinasi dengan Kadif Propam dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karoop Propus Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Pamen Simanjuntak bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel Mabesat, tim ini datang ke Lampung. Kemudian malam hari kami membedah permasalahan apa saja, apa mungkin yang akan kita lakukan ke depan, sehingga di tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil Ibu Nur, tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata.
Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa kami jelaskan seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami haturkan atas penyampaian hasil joint investigation. Selanjutnya pada sesi tanya jawab, kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media untuk tertib dari sisi kiri 1, tengah 1, dan kanan 1. Sesi pertama 3 pertanyaan. Kami persilakan sisi kanan 1. Ya, 1 silakan. Dikasih mic-nya. Ini mana. Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak. Izin, saya Yunika TV1 mau bertanya. Yang pertama itu saya mau izin penegasan juga Pak. Untuk yang pelaku penembakan itu berarti apakah ada kendalanya? Saya sebenarnya lebih penasaran. Apakah kendalanya yang membuat 2 pelaku penembakan itu sampai sekarang masih belum ditetapkan menjadi tersangka? Selain itu? Sudah. Oh, penegasan, oke kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya, maaf. Harap tenang, ya, harap tenang rekan-rekan awak media. Lanjut Mbak. Satu oknum TNI lainnya itu, saya mendengar kabarnya bahwa ada yang terjaring narkoba. Itu apakah benar? Apakah sudah dilakukan? Diulangi yang kedua apa? Salah satu oknum TNI yang melakukan penembakan itu, saya mendengar kabarnya bahwa terjaring narkoba. Itu apakah benar atau sudah dilakukan pemeriksaan terkait itu? Terima kasih. Baik, dari tengah. Persilakan yang Pak Roma, baju biru. Silakan, Bu Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma dari Kompas TV. Pertanyaan ini mungkin bisa ke Kapolda atau dan Puspom. Izin Bapak, terkait dengan senjata api itu, hasil pemeriksaan kita didapat dari mana ya Bapak? Terus dari 2 tersangka TNI ini, siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap 3 tersangka ini? 3 korban. Terus ketiganya, yakni terkait dengan simpang siurnya informasi bahwasanya uang setoran. Hasil pemeriksaan dari tersangka sendiri seperti apa? Dan juga apakah sudah dilakukan tes urin terhadap 2 tersangka ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisi kiri, silakan. Yang ada pertanyaan berulang. Ya, izin Bu, izin Pak Kapolda, Pak Den. Saya Tampan Fernando dari Rilis ID. Yang ingin saya tanyakan bahwa di dalam acara konferensi pers ini kami tidak melihat ada perwakilan dari Kodam 2 Sriwijaya seperti konferensi sebelumnya. Dalam hal ini apakah memang sudah diambil alih oleh dan Puspomat atau seperti apa seperti itu? Terima kasih. Kodam 2. Iya. Iya, dan terkait satu lagi Pak,
terkait kronologi penembakan yang ingin kami tanyakan, apakah itu korban 3 yang gugur diberondong secara otomatis atau ada baku tembak gitu? Terima kasih. Baik, cukup untuk sesi pertama. Pertanyaan kami silakan nanti. Baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan sementara yang Ankum berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP. Di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Kemudian melangkah kepada pertanyaan kedua, senjata api pemeriksaan dari mana? Untuk percepatan, saat ini senjata api kemarin pada dalam Pomdam tanggal berapa pemeriksaan? Tanggal 19 setelah kami menemukan senjata api dalam bukti ini, Dampomda membuat surat kepada Denpal untuk mengecek secara senjata ini adalah organik, ya senjata organik atau apa. Dan hasil dari pemeriksaan Denpal yang nantinya juga ya rekan-rekan wartawan, nantinya senjata api ini akan kami juga cek ke laboratorium forensik ataupun nanti kami akan cek ke Pindad. Karena di sini senjata api yang diperiksa oleh Denpal ini senjata campuran spare partnya ini. Ininya larasnya adalah FNC, tetapi yang lain-lainnya itu SS1. Jadi campuran. Sehingga patut diduga senjata ini adalah senjata rakitan karena tidak standar pabrik. Maksud kami tidak standar. Tetapi untuk lebih jelasnya rekan-rekan wartawan, kami akan cek di laboratorium itu ya, mohon bantuan mungkin nanti ke Brigjen Pamen, kita akan ke platformnya Mabes Polri, maupun nanti kami akan konsul juga, akan uji juga, diuji balistik di Pindad karena ada spare part dari SS1 Pindad. Ini akan kami lakukan. Kemudian pelaku penembakan itu siapa? Kami tadi sudah jelaskan di dalam laporan polisi. Pelaku penembakan adalah Kopda B. Dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Ya, rekan-rekan. Kemudian
Tentang tes urin tadi sudah kami jawab. Nah, ini yang rame di media sosial masalah uang setoran. Kami belum fokus ke arah itu karena kami akan fokus kepada proses hukum ini. Persoalan yang rame dalam medsos itu biarkan saja dulu, kami beri ruang waktu kami bekerja dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak akan main-main, kami akan fokus hanya kepada proses hukum yang kami tangani. Kemudian khusus apakah pejabat Kodam 2 Sriwijaya itu diambil alih oleh tim? Tidak. Saya katakan tidak. Kami tim sebagai supervisi dan percepatan dalam membantu untuk penyelesaian penyidikan. Kalau Kodam 2 jelas di samping saya Pak Danrem, di belakang saya ada Dabomdam 2 Sriwijaya, anak buah saya, ya. Kemudian Kakumdam ada, Kakumdam tuh ada. Jadi semuanya tergabung, Mbak, ya, rekan-rekan wartawan. Kemudian yang terakhir adalah penembakan secara otomatis atau tidak saat penembakan itu. Setelah kami konfirmasi hasil yang kami periksa, hasil kami penyidikan, hasil kami penyelidikan, kami konfirmasi tadi malam. Saya katakan tadi malam tim masih bekerja, koordinasi dengan Dirkrimum, ya, Dirkrimum, tim kami bersatu mencocokkan apa yang sudah sebelumnya press release mungkin Bapak Kapolda sampaikan tentang adanya selongsong dan sebagainya. Kami hitung betul, kami analisa betul, dan ada kecocokan di dalam beberapa selongsong yang memang terjadi, yang itu nanti akan kita jadikan barang bukti yang khusus untuk pelaku dari penembakan itu. Untuk penembakan sudah jelas pengakuannya dan diakui secara terus terang penembakan dan sebagainya oleh Kopda inisial B. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami jelaskan. Baik rekan-rekan awak media, kita buka sesi kedua. Cukup 2 saja. Baik, kami persilakan. Ya, yang baju biru, Bu. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Paulina dari Kupas Tuntas. Izin bertanya, mengapa Bu butuh waktu 1 minggu untuk menetapkan status saksi ke tersangka, padahal sudah banyak bukti dan sudah. Para pendengar rekan-rekan awak media, ya. Sebentar. Baik. Bu, saya Rian dari Kompas TV. Kompas TV, baik. Izin bertanya untuk Kapolda dan juga Denpuspom TNI. Tenang. Ini kan tersangka sudah ditetapkan. Dari TNI sendiri ada 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Diulang, Pak, diulang, saya nggak dengar, Pak. Oh ya, saya Rian dari Kompas TV, ini mau bertanya terkait dengan 2 tersangka sudah ditetapkan. Selanjutnya, tahap selanjutnya apa? Proses persidangannya bagaimana? Dan apakah bisa digelar secara terbuka sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga korban? Itu mungkin. Oke. Baik, satu lagi pertanyaan. Kami silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Komandan Jenderal, saya Dian Hadiatna dari LKBN Antara. Berkaca dari permasalahan ini, Jenderal, apa tindakan yang akan diambil oleh TNI dan Polri untuk mengantisipasi agar anggota TNI dan Polri tidak ada lagi yang membackingi kegiatan-kegiatan ilegal? Terima kasih. Dan satu lagi terkait motif penembakan itu apa sih, Jenderal? Terima kasih. Baik, cukup 2 saja untuk sesi terakhir yang kedua. Persilakan kepada Bapak. Baik, izin Pak Kapolda. Dari Kompas TV, yaitu penetapan 2 tersangka, bagaimana selanjutnya ke proses persidangan. Saya sampaikan rekan-rekan sekalian
bahwa kami baru bekerja. Saya katakan kami baru bekerja, ya, 24, 25 karena penentuan 23, 24 kami koordinasi, 25 hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, biarlah kami fokus bekerja dulu, ya. Yang jelas mekanisme kepersidangan dan sebagainya kan tadi kami sudah ada di yang kami sudah jelaskan. Jelas di sini mekanismenya. Jadi kapan ininya, bagaimana, secepatnya kami akan berupaya secepatnya. Nah, untuk proses persidangan pengadilan militer itu terbuka untuk umum, di mana Panglima TNI maupun Bapak Kasat sudah menyampaikan yang kami sampaikan tadi, bahwa buka seterang-terangnya dan transparan, dan itu menjadi titik tolak kami bekerja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk institusi TNI maupun untuk institusi Polri. Kemudian motif penembakan, sekali lagi kami belum bisa jawab karena kami baru mendalami. Mulai hari ini kami sudah akan kerjakan sebagaimana proses hukum ini berjalan. Biarlah kami melakukan pekerjaan kami, beri ruang waktu kami, yang nantinya pasti akan kami sampaikan juga bahwa proses ini sudah ada perkembangan selanjutnya. Bahkan mungkin sudah kita kirim ke auditor militer nantinya untuk segera disidangkan. Nah, kemudian yang masalah ke depan tadi dari rekan-rekan ini mungkin mohon maaf, mungkin Pak Kapolda saja yang jawab. Terima kasih.